Nah, beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dan semua saudara, fokus-fokus utama di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, itu apa saja? Yang artinya dari hal-hal berikutnya kita harus selalu kembali ke situ. Kalau ada apa-apa kita harus kembali ke situ, kita harus jaga, kita harus punya komitmen yang kokoh yang tidak goyah. Dan kita jangan biasakan memberikan toleransi, karena satu toleransi akan menuntut toleransi yang lainnya. Yang pertama adalah fokus kepada pasangan kita. Fokus kepada suami atau istri, kepada pasangan kita yang kita nikah di hadapan Tuhan, ya, di hadapan negara. Karena itulah kita bersyukur ya, di Indonesia itu selalu ada tokoh agama, ya, lalu ada bagian dari pemerintahan, artinya dengan pernikahan, perkawinan yang berketuhanan yang Maha Esa itu, kita semua percaya bahwa jodoh itu adalah pemberian Tuhan. Jodoh itu adalah Tuhan yang memberikan. Nah, demikian juga suami atau istri kita yang sekarang ini itu adalah jodoh terbaik. Sekali lagi saya katakan, jodoh terbaik yang Tuhan berikan, bukan jodoh sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ini adalah jodoh. Sebelah saya ini Ibu Indah Setiawati ini adalah yang terbaik, yang tercocok, ya, yang Tuhan berikan, jodohkan kepada saya, tidak terpisahkan sampai katakanlah maut memisahkan kita, sampai kakek nenek dan sampai maut memisahkan kita. Nah, itulah keyakinan banyak orang dan menurut saya itu benar. Nah, itu kita harus jaga. Itu harus jaga, meskipun di luar banyak perempuan seliwar-seliwer, ya banyak pria seliwar-seliwer, ya lebih sepintas lebih baik, sepintas lebih cantik dan sebagainya. Mungkin 1-2 kali kita menabrak tiang karena kita ngelengker karena ada wanita lewat. Tapi kita harus kembali, oh tidak boleh. Hanya ada satu wanita, hanya ada satu pria yang ada dalam kehidupan saya. Nah, itu yang saya maksud, meskipun ya kita ini kan tidak menutup mata. Ya, kita akan setiap hari ketemu dengan apa dan sebagainya, tapi setiap kali kita harus kembali. Perempuan terbaik ya yang Tuhan sudah berikan kepada saya sebagai jodoh saya adalah ini, istri saya yang sekarang ini, suami Siapa saya namanya? yang sekarang. Namanya Indah Setiawati Mekar Mewangi sepanjang hari. Ya, itu komplitnya kan, jadi panjang sekali. Ya, jadi itulah yang pertama adalah fokus kepada pasangan. Jangan beri peluang yang lainnya. Oke, misalkan kita sedang ribut di rumah dengan pasangan, lalu ketemu teman lama, ketemu mantan, lalu ngobrol-ngobrol, "Loh, ini kau baik gini. Lalu mulai berpikir yang tidak. Segeralah kembali ke jalan yang benar. Segeralah kembali ke jalan yang benar, tidak ya. Tidak selalu rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Itu tidak selalu. Ngomong-ngomong, tetangga saya nggak punya rumput. Tetangga saya nggak punya rumput ya. Kalau Pak Samuel dengar, yang ada adalah semak belukar ya. Tidak ada rumputnya ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus kembali fokus. Tidak boleh ada pria atau perempuan lain yang lalu berlama-lama. Oke, kita ini ketemu dengan banyak orang yang acap kali. Aduh, kok itu lebih lebih sabar, lebih ramah, ya. Lalu pergi ke toko, pergi ke bank, ke mall, ketemu customer service, ramah sekali. Istri di rumah galak, namanya juga customer service. Latihan untuk ramah, senyum, ya. Lalu istri ketemu dengan mungkin sales mobil dan sebagainya, aduh ramah sekali dan sebagainya, namanya juga sedang menjual, sedang sales, ya. Nah, demikian juga kita harus kembali fokus, ya. Tidak boleh ada peluang sedikit pun di dalam pikiran kita untuk mencoba mengganti, ya, untuk mencoba mengganti. Karena begitu itu kita beri peluang, itu akan berkembang, itu kita berkembang. Nah, kita harus yakin bahwa jodoh suami istri yang sekarang ini bersama dengan kita
dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, dengan segala hal yang menurut kita tidak sempurna, kita tidak boleh memberi peluang yang lain. Ini kok tidak sempurna, kalau gitu saya cari yang lebih baik. Tidak, saudaraku. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang terbaik, saya tidak sempurna. Bu Indah tidak sempurna. Tuhan tahu ini tidak sempurna, ini tidak sempurna. Ya, Pak Yusianto cocoknya dengan Bu Indah Setiawati, tidak bisa cocok dengan yang lainnya. Nah, kita tutup peluang untuk semua perselingkuhan. Kita tutup peluang untuk semua pikiran itu pria itu lebih baik, wanita itu lebih baik. Kita harus tutup peluang. Sekali kita menikah, tutup peluang bagi yang lainnya. Kita harus berjuang dengan istri kita. Kita harus berjuang dengan suami kita. Itu nanti pada bagian yang lainnya. Saudaraku, saya percaya pernikahan adalah merupakan bagian dari ibadah kita. Ya, saya percaya sejauh yang saya tahu tidak ada kepercayaan, tidak ada agama yang lalu mengajarkan bahwa kita suami istri itu harus seenaknya, harus apa dan sebagainya. Selalu mengajarkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, samawa, keluarga yang diberkahi, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang penuh dengan cinta, keluarga yang rukun. Semua itu mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, itulah yang harus menjadi fokus kita. Kita jaga selalu ke situ, dan dengan siapa kita mewujudkan keluarga yang samawa? Dengan pasangan kita yang sekarang ini, yang dijodohkan oleh Tuhan, dan dengannya kita berkomitmen untuk menikah. Bukankah sebelum menikah kita datang, aku cinta padamu, mari kita menikah. Kita datang kepada orang tuanya, om, tante, bapak, ibu, saya meminang, minta izin. Dulu kita itu minta setelah 2 tahun ya, lalu habis manis sepah dibuang. Ya nggak boleh begitu. Nah, itulah yang saya maksudkan adalah selalu menjaga fokus. Kembali ke fokus. Meskipun di luar seliweran ada banyak perempuan, ada banyak laki-laki yang lalu lalang, tidak. Wanita terbaik, pria terbaik yang Tuhan jodohkan, itu adalah yang sekarang ini. Dan tutuplah peluang untuk pria atau wanita yang lainnya. Kemudian fokus yang berikutnya adalah anak. Ya, fokus yang berikutnya adalah anak. Nah, saya bertemu dengan banyak orang yang ahli di banyak bidang, tapi tidak ahli di dalam, katakanlah, mendidik dan mendampingi anak-anak. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh punya hobi. Ya, sebagian orang punya hobi bersepeda, sebagian orang punya hobi melakukan apapun lah, ya, atau mereka melakukan pekerjaan sosial atau apapun, mereka ahli di perdagangan, mereka ahli di dalam bidang-bidang yang lainnya. Tapi saya kadang-kadang bertemu bahwa banyak orang tua yang tidak ahli di dalam bagaimana mendidik anak. Ya, kita di radio kita punya acara mendidik dengan hati, ya, Bapak Ibu bisa cermati. Nah, jadi yang berikutnya maksud saya begini, suami istri, orang tua harus punya komitmen bahwa untuk memberikan waktu yang cukup, memberikan perhatian yang cukup, memberikan tentu anggaran yang cukup, betul-betul mempelajari bagaimana sikap orang tua, ayah, ibu terhadap anak, sehingga anak itu tumbuh kembang dengan baik. Bukan hanya bertambah umur, bukan hanya bertambah besar, bukan hanya bertambah lucu, tapi bagaimana mentalnya, bagaimana jiwanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana cara dia berbakti, bagaimana cara dia beribadah. Nah, kadang-kadang karena kesibukan lalu ditambah dengan hobi dan sebagainya, lebih suka nongkrong, lebih suka menjalankan hobi-hobinya, bersepeda dan yang lainnya, lalu waktu dan perhatian dan energi untuk anak itu terabaikan.
Waktu, perhatian, dan energi itu untuk anak itu terabaikan. Saudaraku, memang tidak mudah. Diperlukan waktu untuk belajar. Bagaimana belajar mendampingi anak pada waktu anak berumur sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, lalu anak menjelang remaja, tentu perlakuannya berbeda. Nah, kadang-kadang orang tua tidak mempelajari, hobi dipelajari. Ya, hobi dipelajari. Saya punya teman-teman yang mereka berhobi sepeda, mereka tahu semuanya, bahkan mereka bisa merangkai sepeda. Ya, mereka bisa merangkai sepeda, mereka tahu semuanya, tapi soal mendidik anak mereka tidak mau investasikan waktunya. Ya, ya sudahlah, itu kan ada sekolah, ya. Habis sekolah kan pulang ke rumah, kan tidak nginep di sekolah. Ya, kan tidak nginep di sekolah, ya, habis sekolah pulang ke rumah, ya sekolah diajari yang baik sama orang tua, lalu situasinya tidak kondusif dan sebagainya. Nah, itu membuat lalu komitmen kita terhadap tumbuh kembang anak itu tidak berjalan dengan baik. Nah, suami istri harus begini. Aduh, kita rupanya terlalu banyak nih ngurusi yang lainnya. Ayo kita kembali ke anak. Ayo kita mempelajari anak kita umur berapa sih? Oh, sampai anak umurnya lupa. Anaknya umur berapa lupa. Ya, anak kita remaja. Sebetulnya lalu sikap orang tua kalau anak remaja seperti apa? Perlu waktu untuk mempelajarinya. Ya, mungkin sekarang tidak perlu buku, di internet banyak. Saya tinggal klik di Google, lalu sikap orang tua terhadap anak ketika anak remaja semua akan keluar semuanya. Tapi membutuhkan waktu untuk belajar. Nah, saya mendorong pelajari. Jangan hanya tenggelam kepada kesenangan kita sendiri. Orang tua, suami istri harus belajar bersama bagaimana memberikan situasi yang baik untuk anak-anaknya. Belajar bersama mengenai mendidik anak. Ya, jadi yang pertama fokus kepada pasangan, yang kedua adalah fokus kepada anak-anak yang Tuhan percayakan. Kalau bukan kepada anak-anak, kepada siapa? Ya, kita semua bekerja, kita berupaya semua juga untuk masa depan anak-anak kita. Lalu yang kedua adalah perhatikan peran suami istri. Fokus kepada peran suami istri. Nah, suami itu sebagai pemimpin, ya, dalam kehidupan beragama, ke suami sebagai imam. Ya, karena itulah saya selalu nasihatkan suami pria harus lebih beragama, lebih istilahnya ya, lebih beriman, lebih bertakwa, lebih soleh, lebih disiplin di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Itu suami harus di situ, karena suami itu pemimpin, suami itu imam, suami itu juga yang secara umum mencari nafkah, meskipun juga tidak jarang ada istri-istri yang mencari nafkah dan sebagainya. Nah, kembalilah kepada fokus peran masing-masing. Nah, istri sebagai penolong, istri sebagai pendamping bagi suami. Nah, jangan sampai dibolak-balik. Ya, karena konflik, karena masalah, karena tantangan hidup lalu dibolak-balik, lalu kacau dan sebagainya. Nah, setiap kali kita harus sadar, kalau saudara sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, iya ya. Ya, aku sudah mengajarkan anakku bertakwa pada Tuhan atau tidak. Dalam hal ibadah, apakah aku bisa menjadi contoh atau tidak. Jangan diserahkan kepada istri. Saya selalu menganjurkan, mendorong imam itu suami. Ya, imam itu suami, dan suami haruslah menjadi orang yang paling bertakwa, orang yang paling rajin menjalankan ibadah, menjadi panutan dalam kehidupan beragamanya bagi anak-anaknya. Nah, peran sebagai imam, peran sebagai pemimpin yang menentukan arah keluarga ini. Ini keluarga ini akan seperti apa? Keluarga ini atmosfernya akan seperti apa? Nah, suami harus melakukan peran yang aktif. Jangan dibiarkan. Ya terserah, tidak bisa. Ya, kalau kita sudah berniat menikah, kita sudah berniat memiliki anak, memang tugas dan tanggung jawab suami, tugas dan tanggung jawab ayah adalah memimpin. Ibaratnya kapal itu sebagai nakoda, ibaratnya kereta api itu sebagai masinis. Nah, pria, ayah, suami harus memimpin.
Dan ketika dia memimpin, istri jangan menjadi oposisi. Jangan menjadi oposan. Nah, ini bukan politik. Ya, ini bukan masalah politik. Ini kan baru rame nih masalah politik. Ya, ini pemilu masih lama tapi udah mulai rame sekarang. Nah, jangan, istri tidak boleh menjadi oposan. Lalu ayahnya mengatakan ini, lalu ayahnya pergi lalu ngerumpi dengan anaknya, oh, ayah memang begitu. Jangan nuruti gini-gini. Nah, itu oposisi. Tidak bisa. Ketika ayahnya pergi, suami pergi, istri, ibu harus memberikan penjelasan kepada anaknya. Yang dimaksud ayah itu seperti ini, ayo kita dukung, kita lakukan bersama-sama. Karena istri itu penolong, istri itu pendamping, istri itu pendukung suami. Jadi di dalam keluarga tidak ada istilah oposisi. Oposan itu tidak ada. Ini ibaratnya satu partai. Partainya apa? Harmoni keluarga. Partai harmoni keluarga. Hidup harmoni keluarga. Cuman singkatannya kayak ya, PHK. Ya, maksud saya begini. Maksud saya ketika ayah itu melakukan tugasnya, nah, istri harus membackup. Loh, kalau toh ada koreksi tidak setuju, jangan disampaikan kepada anak ketika waktunya tepat, bicara ayah atau bapak, mungkin seperti ini dan sebagainya. Nah, itu lain di sini, lain di tempat. Tapi kepada anak-anak kita harus menunjukkan bahwa kita, ayah ibu itu solid. Ya, ayah ibu solid. Nah, kalau ayah ibu itu terpecah jadi dua partai, lalu anaknya dua, satunya ikut ayah, satunya ikut ibu. Nah, repot lah. Ya, repot lah. Jadi keluarga itu jadi tidak kondusif dan tidak menyenangkan. Ya, sebagai suami, sebagai imam, sebagai pemimpin yang bijaksana, memberikan rasa aman, ya, memberikan teladan kepada yang dipimpin, kepada anak-anak. Kemudian istri juga mendampingi, menolong, lalu menguatkan peran suami. Jangan menggerogoti, mendegradasi, menjegal-jegal suami, itu jangan. Ya, istri harus menguatkan peran suami. Suami harus menghargai, ya, bersikap bijaksana, bersikap mengasihi kepada istri. Nah, jadi yang pertama fokus kepada pasangan, yang kedua fokus kepada anak-anak, yang ketiga adalah fokus kepada peran. Nah, yang terakhir ini bicara mengenai sikap. Ya, fokus kepada sikap-sikap yang benar yang harus ada di dalam keluarga. Yang pertama itu adalah kesetiaan. Ya, kita tidak boleh memberikan menurunkan arti kesetiaan itu, kita tidak boleh. Kita harus setia. Setia kepada suami, setia kepada istri. Karena itulah saya mencari istri yang namanya Setiawati. Mekar memang. Ya, untung dia tidak mencari suami yang namanya Setiawan. Ya, nama saya bukan Setiawan. Ya. Saya mencari yang Lukas ini, Yusianto saja. Ya. Atau perlu saya tambah Setiawan? Tidak perlu, ya. Ya, itu sikap-sikap mendasar. Ya, sikap-sikap apa? Setia. Ya, sikap setia. Kesetiaan itu jangan, aduh Pak, ini saya kok setianya kurang ya. Kesetiaan itu udah bulat. Jangan beri peluang untuk bersikap tidak setia. Karena sekali itu diberi peluang, lalu akan membesar. Dan nanti kita akan berkata gini, rupanya tidak setia, ya enggak apa-apa, asal pulang ke rumah. Nah, kan tidak bisa begitu. Ya, begitu keluar, lalu kemana-mana, lalu mulai mengobrol kesetiaan terhadap istri. Di rumah aku setia dengan istri, ya di luar kan bebas. Nah, lalu mulai ditawar, mulai begini. Nah, itu tidak bagus. Ya, meskipun kita di luar, dimanapun dan sebagainya, kemanapun kita tetap menjaga komitmen. Saya akan tetap setia kepada pasangan. Ya, kesetiaan. Lalu apalagi sikap yang fundamental, ya. Sikap yang fundamental yang kita harus jaga, menghargai pasangan kita. Menghargai pasangan kita, jangan menyepelekan, jangan menganggap rendah, suamiku, istriku, tidak. Orang atau pribadi yang paling kita banggakan,
ya. Jangan membanggakan istri orang lain, jangan membanggakan suami orang lain, jangan membanggakan anak orang lain. Banggakanlah keluarga kita sendiri. Dalam arti apa? Kita menghargai, bukan membangga-banggakan dalam arti yang negatif itu tidak, ya, tapi hargailah keberadaan pasangan kita sendiri, hargailah anakmu. Ya, anak kita mungkin tidak pandai di sekolah dalam ilmu dalam pelajaran-pelajaran di sekolah, tapi mungkin dia pandai berolahraga, dia pandai menari, dia pandai melukis dan sebagainya. Hargai, jangan banding-bandingkan anakmu dengan yang lainnya, jangan bandingkan istrimu dengan yang lainnya. Kamu begini mbok seperti ibu itu, mbok seperti bapak ini, itu akan melukai. Ya, sikap yang pertama menjaga kesetiaan, sikap yang kedua adalah menghargai pasangan kita dan anggota keluarga kita, hargai keberadaannya, hargai kemampuannya, hargai hobinya, hargai prestasinya, hargai perasaannya, hargai pendapatnya. Nah, kita di dalam keluarga itu, kita adalah saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sekaligus yang terakhir, setelah ini Bu Indah akan sampaikan beberapa hal yang akan menolong kita. Nah, yang pertama kita tadi dikatakan kita menjaga kesetiaan. Yang kedua kita menghargai. Nah, yang ketiga kita ini harus punya komitmen ya untuk melayani akan pasangan kita. Punya komitmen untuk melayani pasangan kita dengan kemampuan yang ada. Ya, itu kita sebagai suami kita mesti harus menolong istri kita, sebagai istri melayani suami, menolong istri kita. Nah, saya bisa membayangkan kalau satu keluarga itu saling melayani satu dengan yang lainnya, itu keluarga itu akan menyenangkan sekali. Ya, tapi kalau semua acuh tak acuh, tidak peduli, ya, ayah tidak peduli dengan ibu, ibu tidak peduli dengan ayah, tidak saling melayani satu dengan yang lain, itu keluarga akan semakin renggang, akan semakin retak. Ya, keluarga tidak terhubung, keluarga tidak semakin erat dan tidak semakin hangat. Ya, jadi itulah beberapa poin yang saya maksudkan. Ayo fokuskan kembali kehidupan rumah tangga kita kepada hal-hal yang mendasar. Fokus kepada pasangan. Jangan biarkan beri peluang kepada orang lain. Kemudian fokus kembali kepada anak-anak. Apakah perhatian, pendidikan, ya, kemudian fasilitas kepada anak-anak kita itu sampai pada batas yang optimal atau tidak. Kemudian peran kita, bagaimana peran kita, apakah peran kita sudah mumpuni atau tidak. Bagaimana para suami menjadi imam, menjadi kepala, menjadi pemimpin. Bagaimana para istri menjadi penolong, menjadi pendukung, menjadi pendamping bagi suami. Kemudian sikap yang benar, lalu itu kesetiaan, ya, lalu yang kedua adalah menghargai, lalu yang ketiga adalah melayani.